Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mitra muslim, jumpa kembali dalam episode kuliah bersama Edi Hamdi, dan kali ini kita melanjutkan dari episode yang lalu tentang masih dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam hidup atau berumur 950 tahun. Falabisa fihim alfasanatin illa khamsin. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa usia daripada Nabi Nuh alaihissalam berusia 950 tahun. Dan episode yang lalu kita sudah menceritakan tentang bagaimana dia selamat bersama kaumnya yang berjumlah 83 orang dan hidup atau kapal yang ditumpanginya bersandar di sebuah gunung atau di Judi. Judi ini bukan nama gunung, tapi gunungnya disebutkan Gunung Arara. Ada yang mengatakan Arara adanya di Turki, ya, kawasan Turki. Tapi Judi ini adalah pegunungan, entah gunung yang mana. Jadi entah gunung yang mana belum diketahui, tapi ada beberapa arkeologi telah menemukan di kawasan sana di Turki. Kemudian Nabi Nuh bersama kaumnya membentuk satu komunitas atau perkotaan yang disebut dengan kota Suk Samanin. Suk Samanin artinya adalah pasar 80, karena memang kaumnya adalah 80 ditambah 3 anaknya yang insya Allah berikut kami akan jelaskan keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika berusia 600 tahun dia melakukan perjalanan dengan kapal atau perahu yang dibuatnya sendiri. Kemudian setelah kapalnya bersandar, maka Nabi Nuh masih hidup 350 tahun melakukan dakwah dan melanjutkan titah perjuangan dakwahnya kepada keturunannya. Nabi Nuh juga dikatakan bahwa Nabi Nuh adalah merupakan rasul yang pertama. Ya, kenapa disebut rasul yang pertama bukan Adam? Nabi Adam alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluarganya, untuk anak keturunannya. Begitu juga Nabi Idris alaihissalam. Sementara Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan berdakwah kepada kaum. Ya, kemarin kami sebutkan kaumnya bisa disebutkan dengan nama Banu Rosib atau Bani Rosib. Ya, jadi Nabi Nuh diutus untuk kaum di mana kaumnya itu kafir. Kaumnya itu menyembah pada berhala, kaum itu syirik. Sehingga Nabi Nuh dikategorikan sebagai nabi dan rasul pertama yang berdakwah kepada bukan keturunannya, tetapi pada bangsa yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, bangsa yang menduakan Allah, bangsa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Nuh merupakan rasul yang kedua atau nabi yang kedua, karena keturunan Nabi Adam sudah selesai, keturunan Nabi Idris juga sudah selesai. Nah, kita ini merupakan keturunan daripada rasul yang pertama atau yang kedua daripada Nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dari Nabi Nuh lah nanti akan melahirkan keturunan yang bermacam-macam. Dari mana? Dari 3 putranya. Ya, dari 3 putranya, yaitu Ham, Syam, dan Yafith. Ya. Nah, sebelum kita bicara tentang putra-putra daripada Nabi Nuh alaihissalam, sedikit saya ingin sampaikan di manakah makom atau kuburan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Kita ketahui bahwa Nabi Nuh lahir di Irak, di Babilonia, kemudian dia wafat
Ada yang mengatakan Nabi Nuh wafat di 2 tempat, ya. Ada 2 kaul. Yang pertama, dia wafat atau kuburannya berada di daerah Karak. Karak itu di Yordania, ya. Sehingga di sana ada sebuah masjid yang disebutkan Masjid Makam Nabi Nuh alaihissalam di Jordania. Karak itu dari kota Amman kurang lebih 2 jam, ya, 1,5 jam atau 2 jam. Jadi kita pernah berkunjung ke sana juga melihat petilasan peninggalan daripada Nabi Nuh alaihissalam di Jordania. Jadi kalau Bapak Ibu atau mitra Muslim kebetulan berkunjung ke Palestina, maka insya Allah ketika sampai ke Yordania bisa melihat peninggalan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan Nabi Nuh adalah dimakamkan di Masjidil Haram di Mekah, ya. Tapi Mekah zaman dulu gitu. Jadi masjidnya belum ada, baru ada Ka'bah, mungkin masih kecil ya, karena Ka'bah nanti akan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi dua tempat ini yang mengatakan bahwa Nabi Nuh dimakamkan di 2 tempat atau salah satu dari 2 tempat ini. Mana yang benar wallahu alam, karena tidak ada yang kita ketahui, dan mufassirin meyakini persisnya para nabi yang dimakamkan di suatu negara kecuali tentunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada wasiat yang cukup kita perlu ketahui bahwa sebelum Nabi Nuh alaihissalam wafat ada wasiat yang sangat fundamental. Mungkin tidak banyak orang tahu, tapi sering kita dengar, yaitu Nabi Nuh mewasiatkan kepada ketiga putranya untuk selalu beribadah, menyembah kepada hanya satu Tuhan, monoteism, yaitu la ilaha illallah. Ya, belum ada kalimat Muhammad, ya, la ilaha illallah. Nah, itulah wasiat terakhir daripada seorang ayah kepada ketiga putranya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Nuh sudah membuat satu penyebaran putra-putranya. Kita ketahui bahwa Nabi Nuh putranya 4. 1 terkubur dengan banjir Tofan yang telah kita ceritakan pada episode yang lalu. Yang hidup adalah 3 putranya. Sementara 80 dikatakan mereka wafat, ya, karena sudah tua-tua. Kan kita tahu bahwa umatnya Nabi Nuh ini sangat tua-tua, sudah rentan, kemudian wafat dan tidak ada keturunan. Nah, keturunan itulah dari yang 3. Yang 3 ini kita tahu putra pertamanya adalah Syam, kemudian putra keduanya adalah Ham, putra ketiganya adalah Yafis. Ya, sekali lagi saya ulangi, putra pertamanya adalah Syam, putra kedua adalah Ham, putra ketiga adalah Yafis. Kenapa saya menyebutkan ini 2 kali? Karena inilah cikal bakal daripada keturunan-keturunan para nabi nantinya. Ya, contohnya putra yang ketiga, Yafis, ya. Yafis ini diutus atau diperintahkan, ditugaskan oleh ayahnya itu untuk menuju ke arah Persia, ya, arah Persia, arah Sakalibah. Dalam kitab saya baca Sakalibah. Sakalibah itu daerah Eropa Timur, ya, mungkin Rusia, semacam Rusia, Yafis itu ya. Kemudian ke daerah Eropa Utara, itu penyebaran daripada keturunan daripada Yafis. Kemudian Ham ditugaskan oleh ayahnya Nabi Nuh alaihissalam untuk menuju ke Sudan. Sudan kita kenal adalah negara hitam, ya. Jadi dari Sud itu artinya hitam, sehingga disebutkan kota atau negara Sudan. Atau bisa disebut Ham diutus untuk bangsa atau kaum yang kulitnya berwarna gelap, berwarna hitam di Afrika. Dari Ham sendiri nanti akan lahir keturunan yaitu Kush. Kush adalah salah satu putra. Jadi Ham ini punya 4 putra, salah satunya adalah Kush, dan Kush anaknya adalah Namrud.
Namrud yang nanti ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti kita akan bicara Namrud ketika kita masuk kepada episode Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Yafis keturunannya adalah Eropa Timur, dan juga di sana nanti akan lahir Ya'juj wa Ma'juj, daerah Iran ke belakang sana. Kemudian Ham menurunkan keturunan daripada Namrud atau Bani Kush. Juga nanti Masraim, putranya yang kedua adalah Masraim dari Ham. Ham bin Masraim bin Nuh. Masraim ini adalah Mesir kuno, Mesir lama. Jadi Mesir juga termasuk keturunan daripada Ham, karena kita lihat ada beberapa penduduk dari negeri Mesir ini kulitnya coklat ya. Juga di Afrika, termasuk Afrika Utara dari Ham. Yang ketiga Syam. Nah, Syam inilah yang nantinya akan menurunkan nasabnya kepada beberapa para nabi. Kalau tadi Yafis punya anak 7, kalau Ham punya anak 4, kemudian kalau Syam itu putranya atau anaknya itu 5. Salah satu atau 2 yang saya ambil karena nanti kita akan bercerita tentang nasab keturunan daripada Syam. Syam diutus ke bangsa Arab. Ya, Syam diutus jadi Syam diutus untuk bangsa Arab, bangsa Persia, Iran dan Rum. Rum itu Yunan ya, karena nanti ada anaknya yang namanya Yunan sehingga lahirlah negeri Yunani. Baik, kita sekarang fokus ke Syam, ke putra tertua daripada Nabi Nuh alaihissalam. Syam punya anak Iram, ya, punya anak Iram. Yang kita tahu dalam Al-Quran, Iram zatil imad allazi lam yukhlaq misluha fil bilad. Iram bin Syam bin Nuh dan seterusnya. Ini dari Iram nanti akan melahirkan 2 putra. Ya, sebenarnya bukan 2 putra, ada 4 putra, tapi saya ambil 2 dulu. Iram punya anak Aus, yang Aus punya anak lagi Ad Hud alaihissalam. Ya gitu ya. Jadi dari Syam punya anak Aus, punya anak Ad, punya anak Hud. Tapi Hud bukan anaknya, cucu ya, masih 3 generasi di bawahnya. Ini dari Aud. Nanti dari Aram lagi, Aram putra daripada Syam, jadi Aram bin Syam. Aram melahirkan Amir, kemudian melahirkan Samud. Dari Samud turun generasi ke bawah lagi, banyak itu, ada 5-6 generasi sampai kepada Soleh alaihissalam. Ya, jadi nanti kita akan bicara setelah Nabi Nuh selesai ini, kita akan mendalami tentang keturunan daripada Iram atau Aram. Ya, bisa disebut Iram, bisa disebut Aram, yaitu keturunan daripada Aus yang lahir nanti Ad dan Nabi Hud alaihissalam. Setelah itu nanti kita akan bicara juga dengan keturunannya yang kedua dari Amir, Samud dan Soleh. Karena Hud diutus untuk kaum Ad, Samud diutus untuk Soleh diutus untuk kaum Samud, dan dua-duanya ini adalah keturunan daripada bangsa Arab, dan Hud alaihissalam merupakan nabi yang pertama dari bangsa Arab. Itu satu turunan. Nah, mitra Muslim, sekarang kita lihat dari keturunan yang lain. Jadi tadi Syam dengan putranya Iram. Syam akan menurunkan Bani Israel, yang tadi Arab ya, Sekarang Syam bin Nuh, nanti keturunannya adalah sampai dengan keturunan Bani Israel. Karena nanti kita bisa lihat Nabi Ibrahim, kalau saya urutkan, Nabi Ibrahim bin Tarikh, bin Nahur, bin Syuruh, bin Ra'u, bin Falih, bin Abir, bin Saleh, bin Arfakhsad, bin Syam. Artinya keturunan Nabi Ibrahim nanti dari Arfakhsad ya. Jadi dari Arfakhsad. Kalau tadi kan Iram melahirkan Hud dan Soleh, sementara Ibrahim alaihissalam akan nasabnya dari Arfakhsad yang juga putra atau keturunan daripada Syam bin Nuh alaihissalam. Jadi dari sanalah nanti menyebar
keturunan-keturunan para nabi. Kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam nanti anaknya 2, ada yang Ismail, ya. Akhirnya dari Ismail Ismail menuju ke Nabi Muhammad SAW itu ada 21 generasi ya. Ada Qaidar, ada Kilab, Qusay, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, dan Abdullah dan Muhammad SAW. Itu ada 20, sekitar 20-an. Nah, lalu setelah lahir Ismail alaihissalam, maka lahirlah Ishak alaihissalam, dan dari Ishak punya anak kembar, ya. Yang satu adalah Yakub, yang satu Isu. Jadi Isu lahir terlebih dahulu, Isu dulu baru Yakub alaihissalam. Nanti dari Isu keturunannya menjadi keturunan bangsa Romawi. Ya, dari Isu akan lahir bangsa Romawi, dan nanti Nabi Ayub juga dari sana tuh, keturunan Nabi Ayub dan Zulkifli sana jalurnya dari bangsa Romawi. Sementara Yakub melahirkan Yusuf. Ya, jadi Ibrahim, Yakub, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Dan nanti Yusuf keluar lagi keturunannya ke bawah dan berpecah, ya. Nanti ada Sulaiman, ada Daud, ada Sulaiman, ada Zakaria, ada Ilyas, Yahya. Kemudian ada juga Nabi Musa alaihissalam, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah pada episode-episode tentunya di dalam kuliah Kuldi Edi Hamdi ini kami akan coba mengupas tentang seluruh nabi-nabi yang saya sebutkan tadi, dan sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Quran, karena kan Al-Quran hanya menyebut 25 nabi saja, ya, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Itu nabi yang dikisahkan, ya, yang dikisahkan dalam Al-Quran. Minhum man qasasna wa minhum lam naqsushum. Jadi ada sebagian nabi yang dikisahkan dalam Al-Quran, namun banyak nabi yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran, tetapi hanya ditafsirkan, diceritakan oleh ulama-ulama dan mufassirin. Demikian Mitra Muslim, episode kali ini kita sudah selesai dari cerita pendalaman tentang Nabi Nuh alaihissalam beserta dengan keturunan-keturunannya. Insya Allah pada episode berikutnya kita akan pindah ke Nabi yang selanjutnya, yaitu Nabi yang Arab. Ya, kita akan berpindah ke negara Arab, karena kita urut, ya, Nabi Adam ada di Jazirah Arabia, bukan Arab. Kemudian dia disebutkan Syriania, ya. Kemudian Sis, kemudian Idris, kemudian Nuh. 4 nabi ini adalah bukan nabi dari bangsa Arab, tapi ini adalah bangsa Syriani. Nah, besok insya Allah kita masuk ke Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh, yang dua-duanya keturunan langsung dari bangsa Arab. Setelah itu nanti kita berpindah lagi ke Nabi Ibrahim dan keturunannya dari Bani Israel. Demikian, mudah-mudahan episode kali ini bisa mencerahkan kita tentang keturunan-keturunan daripada para nabi dan rasul. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antara Hud dengan Nabi Soleh merupakan sepupu, ya, kurang lebih sepupu. Nanti ada 4 nabi yang memang keturunan Arab. Nah, kita gali dulu tentang Arab, karena Arab ini ada 3 macam. Jadi jangan berpikiran bahwa semua nabi ini Arab. Ibrahim bukan Arab, Ismail bukan Arab,